di jalan kampung sempit yang menghubungkan Bojonegoro dengan wilayah hutan jati di utara. Berdiri sebuah warung tua yang cat temboknya sudah mengelupas dan atapnya dari seng tua berkarat. Di papan kayu tua di depan warung itu tertera tulisan yang hampir pudar, "Soto Buna, spesial babat." Tak peduli siang atau malam, warung itu selalu ramai. Pembeli datang dari penjuru desa, bahkan dari kota-kota besar. Mereka rela antre panjang, duduk di bangku kayu reot demi mencicipi semangkuk soto babat panas dengan aroma khas yang tidak bisa ditemukan dimanapun. Orang-orang bilang rasanya seperti candu. Sekali mencoba, pasti kembali. Bahkan ada yang mengatakan setelah makan soto bu, nah rasanya seperti tubuh ini enteng, beban hilang, kayak dapat tenaga dari alam gaib. Namun hanya sedikit yang tahu apa yang sebenarnya ada dalam kuahnya. 25 tahun lalu, warung itu tak seperti sekarang. Buna hanyalah janda tua, penjual jamu keliling. Suaminya meninggal dalam kecelakaan misterius di Alas Jati. Seminggu setelah itu, ia ditemukan duduk di pinggir jalan, menatap kosong dengan rambut tergerai. Tubuhnya kotor penuh tanah, dan tangannya menggenggam jantung sapi mentah. Tak lama setelah itu, ia membuka warung soto. Tapi anehnya, bukan dari dapur biasa ia memasak. Ia membangun ruang bawah tanah kecil di belakang warungnya. Malam-malam terdengar bunyi palu, gergaji, dan gelegar logam dari sana. Warga desa curiga, namun takut bertanya. Dan suatu malam, sosok pria muncul di warung itu. Ia tak pernah bicara sepatah kata pun. Tingginya 2 meter, tubuhnya kekar, matanya kosong. Orang menyebutnya Sastro. Entah dari mana asalnya. Tapi sejak dia datang, soto Buna mulai berubah rasa menjadi semakin gurih, semakin adiktif. Namanya Rio Kurniawan, seorang food vlogger dari Malang. Ia mendengar kabar viral tentang warung ini dari obrolan di forum gelap internet. Warung soto legendaris yang katanya pakai ilmu hitam, ini bisa jadi konten terbaik tahun ini, gumamnya. Rio datang membawa kamera mirrorless dan drone. Ia mengambil gambar warung, merekam proses memasak, meski tak diizinkan merekam bagian dapur belakang. Lalu mencicipi semangkuk soto babat. Kuahnya ini bukan kaleng-kaleng, katanya sambil menutup mata. Malam itu, Rio menginap di losmen sederhana dekat pasar. Ia mulai menyunting video sambil makan sisa soto yang dibungkusnya. Tapi saat membuka bungkusnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah-tengah babat itu, ada kuku manusia. Rio mencoba muntah, tapi perutnya seperti dikunci. Tubuhnya menggigil. Dalam hitungan menit, ia mulai melihat halusinasi. Dinding kamar berubah menjadi daging merah basah. Di langit-langit muncul wajah-wajah anak-anak kecil menjerit tanpa suara. Ia merangkak keluar kamar, berteriak meminta tolong, tapi suara tak keluar. Lalu dari kegelapan lorong losmen muncul bayangan besar. Sosok manusia berkepala sapi dengan tanduk bercabang dan mata merah menyala. Jangan lihat, teriak seorang tukang parkir yang kebetulan lewat. Tapi terlambat. Mata Rio menatap langsung ke mata makhluk itu. Ia pingsan seketika. Paginya, ia ditemukan kaku seperti arca. Tangannya mencengkeram kuat lehernya sendiri, seolah berusaha menahan sesuatu keluar dari dalam tubuhnya. 2 orang sesepuh desa, Bah Kirno dan Bah Lajina,
memutuskan untuk bicara. Mereka mengaku pernah melihat Bunah melakukan ritual pesugihan di Sendang Setan, tempat keramat di tengah hutan jati yang sudah lama ditutup. Dalam ritual itu, Bunah menyerahkan 3 jari tangan anak sulungnya sendiri, kemudian menanamnya di bawah tungku warung. Makhluk yang muncul dari tanah sosok siluman sapi menyatakan syarat pesugihan. Tiap malam Jumat Kliwon, beri aku 1 tumbal darah muda, maka kuah soto babatmu akan harum, kuasamu kekal. Sejak saat itu, anak-anak kecil kerap hilang di desa. Polisi tak pernah bisa melacak. Mereka menyebutnya korban penculikan, padahal semua tahu siapa pelakunya. 3 pemuda dari Karang Taruna Desa memutuskan menyusup ke warung pada malam Jumat Kliwon. Mereka menyimpan kamera tersembunyi dan masuk lewat atap. Dari celah papan atas dapur, mereka menyaksikan mimpi buruk yang tak akan bisa mereka lupakan. Bunah berdiri di depan tungku besar. Di dalam kuali menggelegak, mengambang sesuatu. Seperti daging besar berurat dengan wajah manusia yang perlahan meleleh. Di dekatnya, Sastro sedang menyayat perut seorang anak kecil sambil tertawa tanpa suara. Lalu dari balik dinding, makhluk berkepala sapi keluar tingginya 3 meter. Mulutnya penuh gigi hitam dan tanduknya berkilat. Ia menjilat kuali dan melompat masuk ke dalamnya. Meleleh bersatu dengan kuah soto. Salah satu dari 3 pemuda, Bagus, tidak tahan. Ia berteriak. Alarm berbunyi. Mereka berlari keluar, tapi hanya 2 yang berhasil kabur. Bagus hilang, dan keesokan paginya ditemukan di dalam kuali. Tubuhnya hancur tanpa tulang, hanya menyisakan rambut dan jantung. Ustadz Guzain datang dari Jombang bersama 12 santri dan memimpin pengusiran. Mereka membawa air Zam-Zam, garam laut selatan, dan kitab tua dari pesantren tua. Malam itu hujan deras turun, petir menyambar tiang warung. Ketika azan dikumandangkan, Bunah meraung. Wajahnya pecah seperti kaca retak. Dari tubuhnya keluar kabut hitam pekat. Sastro berteriak untuk pertama kalinya. Waktu kita habis, dia marah. Semua akan tenggelam dalam rebusan darah. Tiba-tiba, tanah di bawah warung runtuh. Dari dalam muncul kobaran api dan puluhan tenggen-tenggen kecil merangkak keluar, menarik tubuh Bunah dan Sastro masuk ke dalam lubang. Dalam jeritan terakhirnya, Bunah memohon, simpan rahasia ini. Jangan biarkan orang tahu. Lalu, hening, warung itu kini hanya tinggal puing. Tapi warga setempat tahu, malam Jumat Kliwon, aroma soto babat masih tercium. Dan jika seseorang terlalu dekat, ia bisa mendengar suara kuali mendidih dan tawa kecil dari anak-anak yang tak pernah pulang. Legenda warung soto babat itu tetap hidup karena pesugihan tidak mati. Ia hanya pindah tempat.